Salam Bible Lovers. Beberapa waktu yang lalu di sebuah channel YouTube ada orang yang berkata bahwa Yesus berbuat dosa, yaitu mencuri keledai. Kita bisa membandingkan teksnya dari Markus 11 ayat 2 sampai 6. Nah, video kali ini akan menunjukkan kesalahan paling dasar dalam langkah penafsiran Alkitab yang berakibat pada kesimpulan yang salah seperti itu. Simak terus ya. Jika Anda mengikuti video sebelumnya, di sana saya menerangkan 3 langkah pertama dalam pengamatan, yaitu berdoa, meminta kepada Tuhan untuk memberi pertolongan, memilih menentukan teks, dan membaca teks. Kelanjutan dari 3 langkah tersebut akan kita bahas di sini, yaitu mengamati fakta-fakta yang tertuang dalam teks. Dalam langkah ini yang harus dilakukan ialah berkonsentrasi penuh pada segala hal yang ada dalam teks. Itu dulu. Namun pertanyaan selanjutnya ialah, apakah segala sesuatu dalam teks itu harus diamati? Sebenarnya semua yang kita temukan dalam satu nats Alkitab perlu diamati. Tetapi adalah sukar bagi seseorang untuk mengamati sesuatu kalau dia tidak mengetahui apa yang harus diperhatikan. Jadi saya akan menunjukkan kepada teman-teman sekalian apa saja yang harus kita perhatikan. Pertama-tama di sini yang kita lihat dulu apa yang perlu diamati. Nah, berikut adalah daftar hal-hal yang perlu diamati atau perlu diperhatikan setiap kali kita mempelajari Alkitab. 1. Pribadi-pribadi atau oknum-oknum yang terlibat di dalamnya. Misalnya nama-nama Allah atau nama-nama oknum seperti Allah. Lalu ada Tuhan Yesus, Roh Kudus, malaikat, iblis. Nah, kita juga perlu memperhatikan kata ganti orang seperti dia, ia, mereka, kamu, aku, kita, dan sebagainya. Lalu yang kedua, pernyataan-pernyataan. Contoh pernyataan itu seperti ini. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Atau juga, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan sebagainya. Yang ketiga, kita perlu memperhatikan pertanyaan-pertanyaan. Seperti contoh, menurut kamu, siapa aku? Atau, siapakah yang harus kuutus? Dan sebagainya. Yang keempat, perintah-perintah. Yang bagaimana perintah-perintah itu? Seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Atau, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Dan hal yang kelima, yaitu keadaan atau situasi. Biasanya firman Tuhan akan mencatat begini. Semua yang mendengar firman Allah itu menjadi takut. Atau maka terjadilah kegemparan di tengah-tengah umat. Nah, yang keenam, kita perlu memperhatikan tempatnya. Seperti contoh, biasanya teks akan menuliskan, lalu Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Atau penatua-penatua diundang datang ke Efesus, ada nama kota. Berikutnya yang ketujuh adalah waktu atau masa. Biasanya ada keterangan begini. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, ketika tiba hari Pentakosta. Perhatikan keterangan waktu ketika. Atau bisa juga kita menemukan siang, malam, pada waktu itu, hari itu, dan sebagainya. Yang kedelapan, yang perlu diperhatikan adalah cara-cara. Contohnya begini. Percayalah kepadaku, maka engkau akan selamat. Atau, jika engkau mengakui segala dosamu, maka ia akan mengampunimu, dan sebagainya. Dan yang kesembilan, sebab dosamu sudah diampuni, maka jangan berbuat dosa lagi. Perhatikan kata sebab. Nah, itu adalah alasan. Atau sebab Yesus bangkit, maka engkau juga sudah dibangkitkan. Dan sebagainya. Sekarang bagaimana pelaksanaan aktivitas pengamatan itu harus dikerjakan? Pakailah kertas dan ballpoint. Tulislah, catatlah apa yang diamati. Boleh juga diketik di komputer. Nah, catatan ini mendorong kita untuk berpikir.
Kalau dicatat, maka pengamatan kita tidak akan hilang, sehingga dapat dipakai lagi. Amatilah nats melalui pemakaian pertanyaan-pertanyaan. Pakailah pertanyaan-pertanyaan sebagai alat untuk mendorong dan mempertajam pikiran kita. Kita perlu melatih pikiran kita supaya kita mulai mengamati Alkitab sama seperti seorang wartawan yang selalu mempergunakan 6 pertanyaan utama. Nah, begini contohnya. Pertanyaannya yang pertama, misalnya, siapakah? Siapakah yang terlibat dalam nats ini? Atau siapakah yang berkata dalam nats ini? Siapakah yang mendengar dalam nats ini? Siapakah pokok pernyataan ini dan sebagainya? Nah, pertanyaan kedua ialah apakah? Apakah pokok pembahasan? Apakah yang dikatakan tentang pokok ini? Apakah yang terjadi dan sebagainya? Pertanyaan ketiga, kapan? Kapan ini terjadi? Kapan hal ini akan terjadi? Dan sebagainya. Lalu pertanyaan keempat, di manakah? Di manakah ini terjadi? Apakah ada pergerakan geografis dalam nats ini? Atau sebagainya. Pertanyaan kelima ialah mengapakah? Mengapakah ini terjadi? Atau ini akan terjadi? Mengapakah orang ini berkata demikian? Atau mengapakah ini terjadi pada saat ini? Dan sebagainya. Dan pertanyaan keenam, tentu saja saudara sudah tahu bagaimana caranya. Bagaimana caranya ini terjadi? Bagaimana caranya ini dapat terjadi? Dan seterusnya. Mungkin semua pertanyaan ini tidak dapat dijawab dalam satu nats. Tetapi kita selalu perlu mulai dengan pertanyaan-pertanyaan ini untuk mendorong kita sungguh-sungguh berpikir dan untuk menjaga supaya pengamatan kita lengkap. Dalam paragraf, satu pertanyaan dapat dipakai untuk semua ayat sekaligus. Dan semua pertanyaan dapat dipakai ayat demi ayat. Ada banyak variasi dalam hal ini karena itu proses berpikir yang dinamis. Silakan kreatif. Nah, letak persoalan dari klaim orang yang berkata bahwa Yesus mencuri keledai itu ada di sini. Yaitu kurangnya pengamatan atau pengamatan yang tidak cermat. Atau bahkan mungkin dia sama sekali tidak melakukan pengamatan. Yang dilakukannya ialah menangkap peristiwa berdasarkan asumsi pribadi. Dia menangkapnya secara deduktif. Dia sudah punya pemikiran terlebih dahulu, ada kecurigaan di sana. Lalu kemudian dia membuat kesimpulan. Jadi bukan berdasarkan fakta yang ada dalam teks. Begitulah cara waras belajar kitab suci. Saya memohon dengan sangat kepada Anda-anda para pencinta firman yang sangat waras ini, agar menerapkan langkah-langkah yang saya bagikan ini ketika mempelajari Alkitab. Jangan hanya jadi teori belaka. Kita minum kopi dulu. Saya Peter Sungguron. God bless you.